Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Perawakannya tinggi dan tegap, kulit sawo matang, dan jenggot yang lebat. Dia adalah seorang pengembara yang memiliki keberanian, pikiran yang jernih, dan pengetahuan yang luas. Ayahnya bernama Junadah bin Sakan, sedang ibunya bernama Romlah, keduanya berasal dari suku Ghifar. Ghifar adalah salah satu suku dari Bani Kinanah. Mereka tinggal di Lembah Wadan, jalur perdagangan yang menghubungkan Mekah dengan dunia luar. Suku Ghifar hidup dengan barang-barang yang dikirim oleh karavan dagang Quraisy yang pergi atau pulang dari daerah Syam. Mereka mengambil manfaat di sekitar jalur perdagangan itu untuk mendapatkan harta dengan cara mudah. Hidup mereka penuh dengan penipuan, kejahatan, dan kekerasan. Siapapun di tanah Arab masa itu tahu, jalur perdagangan Mekah Syam dikuasai suku Ghifar. Suatu ketika, sebelum kedatangan Islam, hatinya risau karena cara hidup sukunya, pemujaan orang-orang sukunya terhadap berhala, dan dia juga menyayangkan akan kebobrokan moral agama, serta tujuan hidup yang tidak bermakna di kalangan orang Arab. Dia tidak lagi mengikuti cara hidup sukunya, dan berharap munculnya seorang nabi baru, yang bisa mengisi pikiran dan hati manusia, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Suatu waktu ketika berada di padang pasir, dia mendengar kabar tentang nabi baru yang muncul di Mekah. Dia berkata kepada saudaranya, Anis, pergilah ke Mekah dan cari tahu berita tentang orang ini. Anis pun pergi ke Mekah dan mengumpulkan berita mengenai nabi baru tersebut. Sepulang dari Mekah, Abu Dzar Al-Ghifari segera menemuinya dengan penuh kegembiraan, dan dia bertanya tentang Nabi. Abu Dzar bertanya kepadanya, apa yang orang-orang katakan tentangnya? Anis menjawab, mereka mengatakan bahwa dia seorang tukang sihir, pendeta, dan penyair. Sedang orang terdekatnya bilang, ia datang hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Abu Dzar berkata, demi Allah, kegelisahanku tidak hilang, dan banyak keingintahuanku yang belum terpenuhi. Apakah kamu mampu mengurus keluargaku, jika aku pergi dan mencari berita tentangnya? Anis menjawab, ya, tetapi berhati-hatilah karena kamu bukan penduduk asli Mekah. Abu Dzar Al-Ghifari menyiapkan dirinya dan pergi ke Mekah dengan rasa cemas dan takut kepada penduduk Mekah. Dia mendengar kabar kemarahan suku Quraisy terhadap Nabi baru, jadi dia enggan bertanya kepada siapapun tentang Nabi Muhammad. Ketika malam tiba, dia berbaring di suatu tempat. Lalu, Ali bin Abi Thalib melewati tempat tersebut, dan menyadari bahwa Abu Dzar adalah seorang asing. Ali berkata, ayo, ikutlah dengan kami. Abu Dzar pergi bersamanya dan menghabiskan malam di tempat Ali bin Abi Thalib. Pagi harinya, mereka berpisah tanpa saling bertanya satu sama lain tentang apapun. Kemudian, saat Ali melewati Abu Dzar lagi, Ali berkata kepadanya, bukankah saatnya kamu menceritakan kepada saya mengenai apa yang membawamu ke Mekah? Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, jika kamu memberikan janji untuk membimbingku dalam apa yang saya cari, maka saya akan bercerita. Ali memberikan janji itu kepada Abu Dzar. Abu Dzar berkata, saya datang dari tempat yang jauh, mencari kesempatan bertemu dengan Nabi baru. Wajah Ali bersinar dengan sukacita, dan dia berkata, demi Allah, dia benar-benar Rasulullah. Ketika pagi tiba, Ali membawa tamunya menghadap Rasulullah. Abu Dzar mengucapkan salam, Assalamualaikum, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam, rahmatullahi wabarakatuh. Abu Dzar adalah orang pertama yang memberi salam Islam kepada Rasulullah, dan kemudian tradisi ini menyebar luas. Rasulullah membacakan Al-Quran kepadanya, dan mengajaknya untuk masuk Islam. Begitu Abu Dzar mendengarnya, dia langsung menyatakan kalimat syahadat dan masuk ke dalam agama baru. Dia adalah orang keempat atau kelima yang masuk Islam. Kemudian Abu Dzar tinggal bersama Rasulullah di Mekah, dia belajar Islam dan membaca Al-Quran. Rasulullah berkata kepadanya, jangan memberitahukan kepada siapapun di Mekah bahwa kamu telah masuk Islam, karena aku khawatir mereka akan membunuhmu. Abu Dzar menjawab, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan meninggalkan Mekah sampai aku mencapai Baitullah yang suci, dan dengan tegas menyampaikan panggilan kebenaran di antara kaum Quraisy.
Abu Dzar Al-Ghifari mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan orang Quraisy, dan membuat mereka semua menjadi marah dan menyerangnya dengan pukulan. Namun paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, datang dan melindunginya, seraya berkata, "Aduh, mengapa kalian ingin membunuh seorang pria dari suku Ghifari yang dilewati jalur karavan kalian? Apakah kalian tidak takut dampaknya? Hentikan serangan ini." Mereka pun menghentikan serangan mereka. Ketika Nabi Muhammad melihat keadaannya, beliau bertanya, "Bukankah aku melarangmu untuk mengumumkan masuk Islam?" Abu Dzar menjawab, "Ya, Rasulullah. Aku punya masalah yang ingin aku selesaikan di dalam diriku." Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah kebenaran kepada kaummu, beritahukanlah kepada mereka apa yang kamu lihat dan dengar, dan ajak mereka untuk masuk Islam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka melalui dirimu, dan memberikan pahala kepadamu karena mereka. Jika nanti kamu mendengar bahwa aku telah muncul, datanglah kepadaku." Abu Dzar Al-Ghifari kemudian menaati perintah Nabi dan kembali ke kaumnya. Mengenai hal ini, Abu Dzar pernah berkata, "Aku pergi hingga aku mencapai tempat tinggal kaumku. Kemudian saudaraku, Anis, bertemu denganku dan bertanya, 'Apa saja yang telah kamu lakukan di sana?' Aku menjawab, 'Aku telah masuk Islam dan jujur dalam keimananku.' Tidak lama setelah itu, Allah membuka hatinya dan dia berkata, 'Aku tidak memiliki keraguan terhadap agamamu, karena aku juga telah masuk Islam dan jujur.' Kemudian, kami berdua menemui ibu kami, dan ibu kami pun juga masuk Islam. Sejak saat itu, keluarga muslim ini mulai menyebarkan dakwah di kalangan suku Ghifari, sehingga banyak orang masuk Islam. Sholat pun didirikan di tengah mereka." Abu Dzar pernah berkata, "Setengah dari mereka memeluk Islam, dan mereka diimami oleh Ayas bin Rohdah Al-Ghifari, pemimpin mereka. Separuh lainnya berkata, 'Jika Rasulullah datang ke sini, kami akan memeluk Islam.' Kemudian, Rasulullah datang dan setengah yang tersisa memeluk Islam. Rasulullah kemudian bersabda, 'Allah telah mengampuni Bani Ghifar, dan dia telah memberkahi masuknya mereka dalam Islam.'" Abu Dzar tinggal di padang gurunnya hingga peristiwa-peristiwa seperti pertempuran Badar, Uhud, dan Khandaq berlalu. Kemudian, ia pergi ke Madinah dan mencari izin dari Rasulullah untuk melayani beliau lebih dekat. Rasulullah memberikan izin kepadanya dan senang dengan kehadirannya, serta bahagia dengan pelayanannya. Abu Dzar pun banyak belajar mengenai Islam dari Rasulullah, hingga suatu ketika Rasulullah sering ditemui para sahabat yang memiliki kedudukan tinggi dan kekayaan yang lebih. Abu Dzar tidak bisa menahan kesabaran untuk tinggal di Madinah. Dia kemudian pergi ke daerah padang gurun di Syam, dan tinggal di sana sampai masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Dzar Al-Ghifari pernah berkata, "Dalam kepemimpinan Utsman, aku melihat banyak orang terpaku pada dunia dan terlena dalam kemewahan, yang membuatku kecewa dan merasa tidak setuju. Aku memiliki seruan untuk mendorong orang kaya agar berbelas kasihan kepada orang miskin dan tetangga mereka, serta memberikan kepada mereka apa yang melebihi kebutuhan mereka. Akibatnya, orang miskin sangat senang dengan hal ini dan mereka memaksa orang kaya untuk melakukannya. Pada akhirnya, orang kaya mengeluhkan perlakuan mereka. Selanjutnya, Muawiyah juga mengeluh kepada Khalifah Utsman terkait Abu Dzar. Saat itu Muawiyah adalah gubernur Syria dan sedang membangun istana hijaunya atau istana Al-Hizra. Abu Dzar menegurnya, "Kalau Anda membangun istana ini dengan uang negara, berarti Anda telah menyalahgunakan uang negara. Kalau Anda membangunnya dengan uang Anda sendiri berarti Anda telah berlaku boros." Utsman kemudian memanggil Abu Dzar ke Madinah dan mereka berdialog. Utsman berkata, "Wahai Abu Dzar, mengapa penduduk Syam mengeluh tentangmu?" Abu Dzar menceritakan, "Karena orang kaya memiliki kekayaan yang melebihi kebutuhan mereka, sementara orang miskin hidup dalam kekurangan." Utsman berkata, "Wahai Abu Dzar, tanggung jawabku adalah menjalankan kewajibanku untuk memenuhi apa yang menjadi hak rakyat melalui zakat. Aku tidak akan memaksa mereka untuk menjauhkan diri dari dunia, dan mendorong mereka untuk berusaha dan berhemat." Namun, Abu Dzar berpendapat bahwa hanya membayar zakat wajib tidaklah cukup, karena masih ada orang-orang kelaparan dan miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka.
Abu Dzar mempertahankan pendapatnya dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, yang menurutnya mengikat orang-orang untuk mengeluarkan kelebihan harta mereka, bahkan jika mereka sudah membayar zakat. Baginya, itu adalah bentuk zuhud dan tingkat kedekatan kepada Allah. Namun, tidaklah menjadi kewajiban bagi penguasa untuk memaksa orang-orang mencapai tingkat zuhud yang tinggi. Oleh karena itu, Utsman memerintahkan Abu Dzar untuk pindah ke desa kecil yang disebut Rabadzah, yang jauh dari keramaian. Abu Dzar melakukan perjalanan ke sana dan tinggal di sana, menjauh dari orang-orang, hidup sederhana dengan apa yang ada di tangannya, dan mengikuti teladan Rasulullah dalam mengutamakan keabadian dibanding dunia yang fana. Abu Dzar Al-Ghifari ditandai oleh pengetahuannya yang luas hingga sejajar dengan Abdullah bin Mas'ud dalam hal ilmu. Dia tidak takut untuk mengatakan kebenaran, dan selalu mendorong kebaikan dan melarang kemungkaran. Rasulullah pernah berkata tentangnya, tidak ada yang lebih jujur dan lebih setia dalam lisannya daripada Abu Dzar, yang menyerupai Isa bin Maryam. Dia memiliki sikap zuhud dan telah berkomitmen untuk hidup dalam keadaan zuhud sampai bertemu dengan Allah yang Maha Tinggi. Dunia dan perhiasannya tidak mempengaruhi pemikirannya dan kesibukannya. Baginya, kecenderungan terhadap dunia merupakan cobaan, sementara menjauh darinya adalah anugerah. Beliau juga mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim setelah setiap sholat, agar mendapatkan pahala seperti orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah yang Maha Tinggi. Abu Dzar mengutip hadis Nabi, bertasbihlah kepada Allah 33 kali, berhamdalah kepadanya 33 kali, bertakbirlah kepadanya 33 kali, dan akhiri dengan kalimat, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya kerajaan, baginya pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Abu Dzar juga pernah berkata, wahai manusia, sungguh aku adalah penasehat yang baik untuk kalian. Aku adalah seorang yang penyayang terhadap kalian. Sholatlah di dalam kegelapan malam seperti kesendirian di dalam kubur. Berpuasalah di dunia ini seperti merasakan panasnya hari kebangkitan, dan bersedekahlah dengan rasa takut akan hari yang sulit, yaitu karena besarnya perkara saat itu. Dia juga berkata tentang sikap zuhud terhadap kehidupan dunia. Zuhud dalam dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal atau menghamburkan harta, namun zuhud dalam dunia adalah ketika kamu tidak memegang sesuatu yang ada di tanganmu, lebih kuat daripada yang ada di tangan Allah, dan kamu lebih mengharapkan pahala ketika menghadapi musibah, daripada berharap agar musibah itu tidak menimpa kamu. Dia termasuk salah satu sahabat pertama yang secara terbuka mengumandangkan Al-Quran di Mekah yang mulia. Dia juga menyaksikan banyak peristiwa bersama Rasulullah. Dia menjadi pembawa panji di hari Hunain dan dia adalah orang pertama yang memberi salam Islam kepada Rasulullah. Ketika Abu Dzar sedang sekarat, istrinya menangis. Dia bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Istrinya menjawab, "Engkau akan mati, sedang aku tidak memiliki kain yang cukup untuk mengkafanimu, dan tidak ada orang yang akan membantu menguburkanmu." Abu Dzar berkata, "Janganlah menangis, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, seseorang di antara kalian akan meninggal sendirian di padang pasir, namun sekelompok mukmin akan hadir saat kematiannya. Semua sahabat yang mendengar sabda Rasulullah itu telah mati kecuali diriku, sehingga aku pasti akan mati di sini dan akan ada orang mukmin yang menguburkanku." Kemudian Abu Dzar memerintahkan istrinya untuk mengawasi jalan. Suatu kali sang istri keluar sejenak ke jalan dan melihat kafilah dari atas bukit dan memberi isyarat kepada mereka untuk datang. Ketika beberapa orang mendekatinya, istri Abu Dzar menceritakan kondisinya kepada kafilah tersebut. Setelah mengetahui bahwa Abu Dzar adalah sahabat Rasulullah, mereka ingin menemuinya. Ketika mereka masuk ke tempat Abu Dzar, mereka memberi salam kepadanya, dan ia menyambut mereka dengan gembira. Abu Dzar menceritakan kepada mereka apa yang telah ia dengar dari Rasulullah, dan ia meminta mereka agar tidak ada seorang pun dari mereka yang mengkafani jenazahnya, jika mereka seorang pemimpin, prajurit, suruhan, atau panglima. Kebetulan salah seorang dari kafilah tersebut adalah orang pedagang Ansyar yang kemudian mengkafani jenazahnya dengan 2 kain kafan yang dia bawa, dan juga menggunakan sehelai kain dari bajunya sendiri. Lalu, jenazah Abu Dzar dikuburkan oleh orang-orang mukmin dari kafilah tersebut,
termasuk Hajar bin Dabir dan Malik al-Ashtar, panglima perang Khalifah Ali bin Abi Thalib di kemudian hari. Sungguh, Rasulullah telah mengucapkan kebenaran kepada Abu Dzar pada perang Tabuk. Ketika itu Abu Dzar tertinggal karena unta yang ia tunggangi sakit atau terlalu lemah. Maka dia turun dari unta tersebut, memikul beban unta di punggungnya, dan berjalan untuk bergabung dengan sisa pasukan. Rasulullah melihatnya dan bersabda, "Abu Dar, semoga Allah memberikan rahmatnya padamu. Engkau akan hidup sendirian, mati sendirian, dan memasuki surga sendirian." Beliau meninggal di Rabadzah pada tahun 32 Hijriah, meninggalkan seorang istri dan putri, yang kemudian hari dibiayai hidupnya oleh Khalifah Utsman. Pengen cerita apa selanjutnya? Tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin.